warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mumun Nurul Lisya Umar dengan NIM 2550 1912 64. Saya dari kelas H. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai rancangan prosedur analisis kualitatif ASCL3 atau arsenat triklorida dan cemaran tembaga atau CU dalam simplisia kunyit dengan menerapkan GAC atau Grand Analytical Chemistry. Nah, tujuan dari presentasi ini adalah untuk memahami bagaimana cara mengidentifikasi senyawa arsen serta mendeteksi cemaran logam tembaga dalam bahan alam, khususnya pada kunyit, dengan metode yang lebih ramah lingkungan. Sebelum kita membahas analisis prosedurnya, kita udah tahu nih, dalam dunia farmasi dan analisis kimia, pengujian terhadap bahan baku sangat penting untuk menjamin keamanan dan kualitas salah satu bahan alam yang sering digunakan. Nah, bahan alam yang sering digunakan itu adalah kunyit, di mana kunyit ini memiliki banyak manfaat namun juga berpotensi terkontaminasi oleh logam berat seperti tembaga atau CO. Nah, selain itu, senyawa seperti arsen dalam bentuk AsCl3 atau arsenat triklorida juga perlu diidentifikasi karena bersifat toksik. Jika zat-zat berbahaya ini tidak terdeteksi, maka dapat menimbulkan risiko kesehatan bagi konsumen. Nah, oleh karena itu diperlukan metode analisis kualitatif yang tepat, efektif, dan juga ramah lingkungan. Selanjutnya, tujuan dan tahapan. Nah, tujuan dari analisis kualitatif ASCL3 adalah untuk mengetahui keberadaan ion atau senyawa tertentu dalam sampel. Sedangkan untuk analisis cemaran CU bertujuan untuk memastikan bahwa kadar logam dalam simplisia tersebut tidak melebihi batas aman. Nah, untuk metodenya, metode yang digunakan dalam penelitian ini itu mengacu kepada prinsip GAC atau Grand Analytical Chemistry. Nah, prinsip ini menekankan pada penggunaan bahan kimia yang lebih aman, pengurangan limbah berbahaya, efisiensi energi, serta metode yang lebih ramah lingkungan. Tahapan analisis yang dilakukan ada 4. Yang pertama, pemeriksaan organoleptik. Yang kedua, reaksi spesifik kation. Yang ketiga, reaksi spesifik anion. Dan yang terakhir, kesimpulan. Yang pertama, pemeriksaan organoleptik. Pemeriksaan organoleptik ini merupakan tahap awal yang dilakukan dengan mengamati sifat fisik sampel. Nah, pada ASCL3 ini diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, yang pertama bentuk. Bentuk dari sampel ini berupa serbuk hablur. Untuk warna, putih keabuan, dan bau tidak berbau. Yang kedua, reaksi spesifik kation As3+ atau arsenat triklorida. Yang pertama digunakan reaksi gas H2S. Kemudian langkah pertamanya tambahkan 4-5 tetes larutan sampel ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya tambahkan 2-3 tetes HCl encer, kemudian aliri dengan gas H2S. Nah, hasilnya terdapat endapan kuning, di mana endapan ini menunjukkan adanya arsen dalam bentuk arsen sulfida. Nah, sedangkan untuk perubahan warna, itu menjadi indikator penting dalam analisis kualitatif. Yang kedua, dilakukan pengujian menggunakan larutan AgNO3. Yang pertama, masukkan 2-3 tetes larutan sampel ke dalam tabung reaksi. Nah, untuk aturan pH-nya, jika larutan bersifat asam, maka tambahkan larutan NaOH atau NH4OH setetes demi tetes. Kemudian, kocok perlahan hingga larutan bersifat basah. Selanjutnya, tambahkan 2-3 tetes larutan AgNO3 ke dalam larutan basah tersebut, kemudian kocok perlahan dan amati perubahan yang terjadi.
Nah, untuk hasilnya yaitu positif, di mana terbentuk endapan kuning perak arsenit. Nah, reaksi ini memperkuat hasil identifikasi adanya arsen dalam sampel. Selanjutnya, reaksi spesifik anion Cl-. Yang pertama, uji dengan H2SO4 pekat. Langkah pertamanya, masukkan sedikit sampel padat ke dalam tabung reaksi kering, kemudian tambahkan beberapa tetes H2SO4 pekat ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya, celupkan batang pengaduk ke larutan NH4OH, bukan ke sampelnya. Kemudian angkat, lalu dekatkan ke mulut tabung reaksi yang menghasilkan gas. Jangan menyentuh larutan di dalam tabung. Untuk hasilnya, yaitu terbentuk asap putih amonium klorida atau NH4Cl yang menunjukkan adanya gas HCl dari ion klorida. Yang kedua, uji dengan AgNO3. Langkah pertama, masukkan beberapa tetes larutan sampel ke dalam tabung reaksi. Kemudian, tambahkan beberapa tetes larutan AgNO3 ke dalam tabung reaksi. Kocok perlahan dan amati perubahan yang terjadi. Nah, untuk hasilnya yaitu positif, di mana terbentuk endapan putih atau AgCl, di mana uji ini memperkuat bahwa sampel mengandung ion arsen. Yang ketiga, uji dengan AgNO3, NH3, dan HNO3. Langkah pertama, masukkan beberapa tetes sampel ke dalam tabung reaksi dan tambahkan larutan AgNO3, kemudian amati terbentuknya endapan. Selanjutnya, tambahkan NH3 atau amonia dan tambahkan HNO3 encer. Nah, dan terjadi bentuknya endapan putih atau AgCl dan endapan larut dalam NH3 dan endapan muncul kembali dengan HNO3. Hal ini membuktikan adanya ion klorida dalam sampel. Dan terakhir, kesimpulan. Kesimpulannya, sampel mengandung kation arsen As3+ dan anion klorida Cl-. Hal ini dibuktikan dengan terbentuknya endapan kuning saat dialiri gas H2S, yang menunjukkan adanya arsen serta terbentuknya endapan kuning perak arsenit pada penambahan AgNO3 dalam suasana basah. Selain itu, uji anion klorida menghasilkan gas HCl yang bereaksi dengan NH3 membentuk asap putih NH4Cl. Dengan demikian, seluruh reaksi spesifik yang dilakukan menguatkan bahwa sampel benar mengandung AsCl3. Selanjutnya, dilakukan analisis cemaran tembaga atau CU pada Simplicia penyu. Nah, tahapannya meliputi yang pertama, pemeriksaan organoleptik, yang kedua, preparasi sampel, yang ketiga, destruksi sampel, keempat, uji kualitatif ion CU, dan yang kelima, kesimpulan. Yang pertama, pemeriksaan organoleptik. Bentuknya yaitu irisan melintang rimpang ringan dan rapuh, dan warnanya kuning orange khas kunyit. Bau aromatik khas dan rasa pahit agak pedas. Preparasi dan destruksi. Preparasi dilakukan dengan ditimbang 1 gram Simplicia kunyit, kemudian masukkan ke dalam beker gelas. Dan untuk destruksi, sampel dilakukan dengan yang pertama tambahkan 10 ml HNO3 pekat, kemudian panaskan sampai larutan jernih. Selanjutnya, tambahkan sedikit HCl jika perlu, kemudian dinginkan. Saring larutan tersebut, kemudian masukkan ke labu ukur. Tambahkan aquades sampai tanda batas. Selanjutnya, uji kualitatif ion CU. Yang pertama, uji dengan NH2OH atau amonia. Langkah pertama, ambil 2 ml filtrat, kemudian tambahkan NH4OH tetes demi tetes.
yang menghasilkan terbentuk warna biru tua. Selanjutnya, uji dengan H2S. Langkah pertama, ambil 2 ml filtrat, kemudian aliri dengan gas H2S. Hasilnya terbentuk endapan hitam. Selanjutnya yang terakhir, uji konfirmasi atau kalium ferrocyanida. Langkah pertama, ambil 2 ml filtrat, kemudian tambahkan larutan K4FeCN6 yang menghasilkan endapan coklat kemerahan. Semua hasil ini menunjukkan adanya ion Cu. Dan yang terakhir, kesimpulan. Pada uji kualitatif terhadap ion Cu menunjukkan hasil positif, ditandai dengan terbentuknya warna biru tua saat direaksikan dengan amonia, endapan hitam dengan gas H2S, serta endapan coklat kemerahan pada uji konfirmasi menggunakan kalium ferrocyanida. Hal ini membuktikan bahwa dalam sampel terdapat kandungan ion tembaga atau Cu. Dengan demikian, percobaan ini berhasil menunjukkan keberadaan ion Cu dalam sampel kunyit melalui metode uji kualitatif. Metode ini juga menjadi lebih baik dengan penerapan GAC atau Grand Analytical Chemistry karena lebih aman dan ramah lingkungan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dan kesalahan dalam perkataan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.